Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nafa'na bi'ulumihi bid-darain amin. Qala syekhuna rahimahullahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi kita wajib mengiktikadkan bahwasanya segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya itu adil, dan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu yang terafdal daripada segala manusia, yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kemudian daripada segala anbiya. Kemudian maka Sayyidina Umar radhiyallahu an, kemudian maka Sayyidina Utsman radhiyallahu an, kemudian maka Sayyidina Ali radhiyallahu an, kemudian maka sahabat yang enam yaitu Sayyidina Talha radhiyallahu an, dan Sayyidina Zabir bin radhiyallahu an bin Awam, dan Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, dan Sayyidina Sa'id bin Zaid, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa mengiktikadkan akan segala yang demikian itu serta i'tikad yang ta'yin, maka adalah mereka itu daripada ahlil haq. Nah, artinya orang yang bujur-bujur, yaitu i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Dan lepaslah ia daripada kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah. Fanas'alullah kamalal yaqin wa sabatad din lana wa likafatil muslimin innahu arhamur rahimin. Jadi kita wajib mengiktikadkan semua yang sudah dipelajari tadi lah. Nah, seperti mengiktikadkan kubur, azab, kemudian surga, kainan hisab, kemudian kita percaya kepada Nabi kita, keturunan-keturunan Sidin, sahabat-sahabat Sidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya. Lalu kita mengiktikadkan dalam hati kita, nah, yakin, ta'yin, nah itu ngarannya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu habis tentang bab kita mengiktikadkan dalam hati. Nah, jadi semalam sifat 20 sudah, mustahilnya sudah, nang harus sudah, kemudian nang bagi Rasul semalam sudah juga. Kemudian al-babus tsani fi ta'atiz zahirah. Bab yang kedua itu pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Jadi halaman 23. Nah, jadi bab-bab ini menyatakan kita taat dan ibadah kepada Allah cuma yang zahir. Jadi ada yang zahir, ada yang batin. Di sini bab yang kedua ini masalahnya masalah taat dan ibadah cuman yang zahir. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil fal fardu ra'sul mal wa huwa aslut tijarah wa bihi tahsulun najah wan nablu wa huwa ar-ribhu wa bihil fawzu bid darajat. Dan kata Imam Ghazali, ketahui olehmu hai talib, hai orang yang menuntut ilmu. Nah, ada kita ini alhamdulillah menuntut ilmu lewat pandangan, mendengarkan. Sama aja di rumah jaga juga, coba jaraknya aja jauh lah, jaraknya jauh. Namun nyenang langsung ke sini kan parak-paraknya. Tapi di rumah sama aja jaga juga kitabnya. Cuman ngalih bener betakon lah oleh. Ketahui olehmu hai talib, hai orang yang menuntut ilmu untuk negeri akhirat, bahwasanya segala ibadah yang disuruh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada kalanya fardu. Jadi yang disuruh oleh Allah nih ibadah kita itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunnat, maka fardu itu ra'sul mal, yakni modal perniagaan. Kepalanya, cara bahasa kita itu kepala ahoy. Nah, sama ibarat orang manusia, tubuh manusia itu adalah kepala ahoynya kepala. Jadi orang potong tangan masih berjalan dia, betis potong masih kau berjalan, tapi kalau kepalanya hilang, nah ini kalah. Bukan orang mati juga pasti orangnya meninggal kepalanya kan. Tapi kalau kapalan di bawah bang guru pareda kayak apa itu? Nah itu rajin bahas bebinian bebinian tak menang kepala bawah pada ada nang kepala bawahnya dipatok buntal aja orang bahare. Namun dipatok buntal, bilanya itu masuk lah, kepalanya kadada, nah itu ngarannya biqadri dengan kadar. Misalnya kepala itu berapa sinti, sekadar gitu kan. Nah ibaratnya itu kan biasanya nang masuk kadarnya tuh. Nah jadi bila kadarnya cukup pas berarti. Nah ada kan ada yang mewajibkan mandi dengan kadar kan gitu. Nah itu nang apa tuh deh kepalanya hilang lah. Nah jadi orang yang menuntut negeri akhirat, ibadah yang disuruh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunnat. Maka fardu itu tadi ra'sul mal, yakni modal perniagaan. Dan dengan dia, dengan kepalanya tadi nang fardu tadi asal perniagaan kita. Bahasa kita itu modalnya dulu. Ini kisah pedagang hujungan nang dikale pedagang belum. Yalah, amun mangaling-aling itu baik pedagang kangkong. Yalah, nah harus ngaleh-ngaleh. Nah 5 truk sehari jual kangkong, yalah mencari 5 truk. Amun ngaran mengaling-aling juga. Nah lain kalau mengaling ini kali terus pegawainya ada. Mengaling itu mungkin bisa. Lah, cuman payung ada nah itu. Nah jadi ra'sul mal yakni modal perniagaan, dan dengan dia itu asal perniagaan kita modalnya dari fardu, dan dengan dia dengan nang fardu tadi dapat selamat. Itu menyelamatkan. Jadi misalnya nih ya kalah kita menggawi nang fardu aja yang sunat-sunat nih pangulir sudah.
Liwar pangulirnya misalnya. Nah, tapi alhamdulillah juga nang fardu nih lulus. Nah itu kayaknya jadi modalnya. Jadi orang itu selamat aja hidupnya. Tapi kalau nang fardu ini ditinggalkannya, nah itu membahayakan. Nah, banyak sedawai inilah ninggal nang fardu. Nah, artinya pemahamannya bisa salah. Kayak sembahyang, ada aja nang tamat sembahyang, nggak ada hakon sembahyang lagi. Nah, artinya aja bilanya ingat tuh deh dia, dina apalah. Nah, jadi ingatkan Rasulullah aja. Jadi nang kita ikuti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sidin sembahyang, maka kita umpatlah sembahyang. Jangan tapi gelet-gelet. Yalah. Nomor sembahyang ini yang penting dulu. Maka bila nang wajib itu tadi kita kada laksanakan, nah itu nang bahaya. Bahayanya apa? Bisa kufur. Nah, ya bisa bakapiran masalahnya kada percaya lagi. Nah tapi kalau misalnya ini itu bahwa sembahyang itu fardu, kenapa pian kada sembahyang, ulun kulir, ulun aor, ulun sibuk. Nah itu kada apa-apa. Paling hitungannya tadi bila kada sembahyang maka hukumannya 500 tahun sawaktu. 500 tahun banyak benar 500. Nah kemudian kalau tiap hari ada sembahyang 5 kali 500 2.500 lah. Nah bila semingguan, sebulanan, setahunan, kada mayo kalkulator. Nah, 500 pian. Allah menghisab apa? Umat ini setengah hari aja. Kayak apa 500 tahun diazab oleh Allah. Nah, dititiki aja sudah hangus otak. Belum apa-apa lagi. Nah, cuman orang manusiawi inilah kebanyakan sanggup kira-kira. Makanya di dalam setiap hari Jumat la ilaha lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli tawbatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Jadi itu doa bagus. Apalagi kita doa di antara duduk antara dua sujud. Itu mantap lagi doanya. Nah kita renungi beritaan itu. Mana doanya? Rabbighfirli ya Allah ya Tuhanku. Ampunilah aku. Kita menghakikatkan banyak dosa kita. Minta ampun kepada Allah. Warhamni, beri rahmatlah aku ya Allah. Ini itu doa hibat. Rabbighfirli warhamni wajiburni. Tambali ya Allah nang kekurangan aku. Aku ini banyak kekurangan. Nah itu nang kita pikirkan. Wajiburni tambali kalau ada aku nang kekurangan di dalam sembahyangku, di dalam ibadahku, di dalam zikirku, di dalam baca salawatku, semuanya. Nah makanya di situ kita sambil merasati. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni, angkatlah derajat aku. Warzuqni, beri rezeki. Wahdini, beri petunjuk aku. Wa'afini, afiatakan, salamatakan dari kuruna nasatini ini tolak. Wa'fu anni, maaf nih. Nah jadi semua itu doanya bagus. Nah jadi kita tinggal kitanya aja lagi ketika sembahyang. Nah itu ibadah di dalam fardu. Nah jadi fardu ini asal pokok pongkala itu adalah mendapatkan kita keselamatan. Dan sunat itu yaitu laba. Sunat ini laba hujungan.
Hujungan ketika kita beramal beribadah dengan fardu cuman dibaringi dengan nang sunat, maka sunat itu adalah labanya, untungan. Makanya kita banyak nang ini. Nah, sembahyang belajarnya itu, nah padahal tahu sunat, cuman kada tegawi. Ya, nah sama cakap ibarat tahiyat, nang sunat tahiyat itu di mana hendaknya. Nah karena sini waktu bab wudu adalah gesan wudu. Makanya ujar Nabi bahsinil wudu, artinya bagusi wudu. Nah jadi jangan sampai wudunya itu kada sah. Kemudian sembahyangnya itu jangan ketinggalan juga nang sunat tadi, sebab itu labanya daripada perniagaan tadi. Nah jadi keuntungan daripada nang fardu tadi, dan dengan dia dapat kemenangan dan dapat derajat di dalam negeri akhirat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nang tersebut melaksanakan fardu, melaksanakan nang sunat, maka orang tersebut hampirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilal mutaqarribun bimisli adai ma iftaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa qalbuhu alladhi yudmiru bihi. Nah ini ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudusinya. Firman Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala di dalam hadis qudusi, tiada menghampirkan kepada aku oleh orang yang menuntut hampir kepada aku. Nah, jadi ujar apa? Ujar Allah. Tiada menghampirkan kepada aku oleh orang yang menuntut hampir kepada aku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu, dan senantiasa hambaku itu menuntut hampir kepada aku dengan mengerjakan segala ibadah. Jadi hamba kita ini menuntut hanya mengarasi supaya dekat kepada Allah. Nah supaya para lawan Tuhan. Ini apa caranya? Nah lalu inya senantiasa ibadah, mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia. Nah, jadi kalau kita rajin nih amaliyah nang sunat-sunat, jangan nang fardu ketinggalan lupa. Ini maksudnya nang fardu sudah nih. Lalu kita hendak menghampirkan diri kepada Allah, maka kita tadi rajin-rajin mengerjakan yang sunat tadi. Lalu sudah kita mengerjakan yang sunat, lalu ujar Allah hingga aku kasih akan dia. Maka apabila telah aku kasihi akan dia, di kita ini sudah dikasihi oleh Allah. Kita nih misal beramal beribadah terus kemudian Allah mengasihi. Nah, ketika Allah mengasihi lawan kita, niscaya adalah pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatannya yang melihat ia dengan dia, dan perkataannya yang ia berkata dengan dia. Jadi semua kata-kata, semua diamnya itu tentang gerak-gerik Allah Subhanahu wa taala. Nama mendengar, nama melihat, diawasi oleh Allah. Nah ini keuntungan. Nah orang nang disayangi oleh Allah sudah. Yalah. Makanya bilanya kita itu sudah apa? Ya orang aulia Allah itu nang sudah kontak itu nyaman.
Kenapa nyaman? Nih kersing duitan, nah bisa ya Allah Ta'ala maturakan detang duitnya, ya lah. Nah, ada nang berdagang payu dagangannya, ada nang bahuma, ada nang dihumainya. Nah ini semuanya. Nah itu sudah apa? Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangarannya, penglihatannya samunyaan, nang kata-katanya itu tadi, dan tangan yang memegang dengan dia, dan kakinya yang berjalan dengan dia, dan hatinya yang mencita ia dengan dia. Dan ketahui olehmu hai talib, hai orang yang menuntut ilmu, bahwa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala itu dengan sungguh-sungguh memeliharakan hatimu dan segala anggotamu pada tiap-tiap pekerjaan ketiganya, dan tiap-tiap nafsumu daripada ketika pagi hingga petang. Nah jadi orang yang sudah diberikan oleh Allah mengerjakan ibadah dan disuruh ini sungguh memeliharakan hati. Jadi hati ini dipelihara, dan tiap-tiap nafsu daripada pagi hingga petang, dan kuasa engkau atas demikian itu melainkan engkau beri bahagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid dan ibadah dari pagi hingga petang. Artinya bila kita ini masih ada lagi kelonggaran waktu, maka itu disuruhkan untuk bekerja. Nah waktu ada sisa tadi. Nah jadi kalau orang hendak menjalani jalan akhirat, maka itu bila ada waktu nang sisa, lulungakan waktu nang sisa tadi untuk beramal beribadah. Nah artinya mengerjakan apakah nang jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bisa mengatur waktu lah. Nah jadi waktu nang kita diberiakan, waktu ngapa-ngapa misalnya ada, nah maka kita atur waktu tadi sedapat mungkin supaya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahdan apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar, sebelum subuh, dan adalah pertama-tama berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullahi ta'ala. Jadi ketika kita bangun, kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah itu kalau yang jadi kita mengucap zikir kepada Allah. Kalau di sini bacanya panjang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khair wa a'udzu bika an ajtariha fihi su'a aw ajurrahu ila
مسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Nah ini bacaan imbah bangun. Nah, panjang kita biasanya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tuh kita ini bagus doa ini dibaca. Nah, jangan ibarat kada hafal lah bebukona kitab ini dibawa. Nah, baca. Kalau hendak apa bangun guring baca ini doanya baik. Nah, jadi amunnya umpama asal alih baca dulu ma'amaliyah kitab maranya itu. Artinya amunnya kawa taros-tarosan alhamdulillah. Artinya kawa ma'amalkan. Nah, umpama kada dia itu baik sekali barang tu lah baca. Nah, cuma sisanya tadi ya nang handap aja tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu ketika kita bangun daripada tidur tadi. Jadi bangun daripada tidur itu maka kita menghisab, menghitung apakah gawian kita ini seterusnya sampai kamarian ibadah banyak ibadahkah, apakah banyak maksiatkah, apakah banyak mengumpat orang, apakah banyak berzikir, baca salawat dan lain sebagainya, itu dihitung Allah. Nah, jadi kita menghisab seorang. Misal pokor ini tadi di toko aja. Nah, alhamdulillah di toko tadi banyak berzikir, banyak baca salawat misalnya. Nah, itu berarti banyak gawiannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amunnya kita tadi banyak orang, apa orang, nah itu hitung seorang. Makanya kita kada lupa dengan istighfar kepada Allah seorang-orangnya tadi 70 atau 100. Nah, itu sebab apa? Dosa kita lupa lawan Allah ni nampak. Lupa lawan Allah. Nah, kalau dosa nang apa hari-hari ini kita waktu sembahyang aja banyak yang lupa lawan Allah. Kenapa? Karena begitu Allahu Akbar ingat saya sudah. Baya ini wajah tu hilang. Nah, tak pasar, tak warung, tak gawian, nah, tak ini, tak itu, nah, sampai assalamualaikum, kemana malah yang apalagi nang kita tadi santai-santai, kita nang sudah apa menyembah kepada Allah. Nah, jaka ibarat itu apa kemarinnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seakan-akan berhadapan lawan Allah ketika kita salat. Anta'budallah ka'annaka tarah. Nah, kita ini menyembah ka'annaka tarah seolah-olah melihat lawan Allah. Fa illam takun tarah, maka jika ada kau melihat fa innahu yarak, maka meyakini dalam hati kita bahwa Allah nang melihat kita. Nah, makanya sembahyang ini seakan-akan dari berhadapan lawan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya kita? Lalu inni wajjahtu. Kita kan Allahu Akbar. Nah, ini sudah berhadapan lawan Tuhan. Mi'raj maknanya kita tak naik. Nah, ketika sudah kita mi'raj lawan Allah tadi, lalu kita berhadap seakan-akan berhadap lawan Allah. Lalu kita mengucap inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Ini bahwasanya aku wajjahtu berhadap lawan sampian. Jangan sama-sama berhadap. Nah, sampian ni wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sampian ni cakap bahasa orang nih. Ulun bahadap. Pian ini nang menjadikan langit dan bumi. Wah. Ya. Jadi seakan-akan berhadapan lawan Tuhan. Lalu kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah nih, sembahyang aku nih, aku sembahyang.
wa nusuki ibadahku nang gawe nene. Wa mahyaya hidupku ini wa mamati matiku ini lillahi rabbil alamin karena Allah. Nah, karena sampian. Lalu kali lagi nang lain ini. Nah, ini bayam muntung membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika mengucap itu hatinya ke pasar, hatinya ke gawian ke mana, lalu berhadapan lawan Tuhan dusta lalak pendusta sekalinya deh. Kipian nih bepandir berdua. Nah, bepandir berdua. Ya kalah. Ikam aku nada dapat rezeki, cakap kayak aku dapat rezeki. Nah, aku beri akan bang ini. Dijulung Tuhan rezeki. Hatanunya maatar kalain, nah itu luput kalau istilah bahasanya. Nah, kita berpandir Tuhan sesungguhnya sembahyang kok, ibadah kok, seorang hati ke pasar. Ingat Tuhan aja ada. Nah, kita naran luput tuh deh. Nah, cuman kita ada kawan sekaligus lah tunggal di kita ma'amalihan ada kawa itu malah teh. Jadi kalau kawa kita nang baca nang kita sembahyang Allah kain, diberikan Allah baju. Ngapa niat kita? Begitu kita merasuk menutup aurat. Dan jangan engkau kasatkan memakai kain itu supaya dipuji orang. Memakai baju ini supaya dipuji oleh orang. Nah, itu ngarannya kasatnya salah. Jadi nang kasat kita ini begitu baju hanya ke baju apakah bila kita rasuk aku merasuk pakaian ini supaya menutup auratku. Nah, itu dapat pahala. Jadi mulai besokan itu dia dapat pahala kita. Misalkan kayak sembahyang, untung sembahyang ini dapat pahala lagi. Nah, kemudian misalnya besokan tadi memberi makan orang, dapat pahala lagi. Kemudian berjalan sini, bakurihingan lagi, dapat pulang pahala. Nah, jadi nangaran ibadah itu bukan hanya sembahyang siang hari siang malam lah ya. Maksudnya kau haji bang, hendak ngito gawiannya bisa haji juga. Artinya kalau ibadah itu ada yang sembahyang, ada nang puasa, ada nang berzakat, ada nang bersedekah, ada nang bakurihing haja, ada nang ke pasar paling ulangnya bacaan apa? Bacaan dua pasar itu dibacanya. Dapat pahalanya. Nah, bahkan dosa diampuni. Kena salah-salah beudonya dapat ibadah juga itu. Nah, jadi ibadah terus kepada Allah. Jadi sama kita memakai pakaian tadi menutup aurat dan jangan engkau kasatkan memakai kain itu supaya dipuji orang karena kasat yang demikian itu jadi riya lalu yaitu hukumnya haram. Nah habis sudah paslon bi adabi qada'il hajah.
hingga situ ya lah. Nah, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, dimurahkan rezeki yang banyak yang halal. Mudah-mudahan kita sabaratan dihindarkan daripada bala penyakit corona. Nah, auzubillah, yang mana karena mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya corona sebelum Ramadan tiba. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, ulun ada sekaligus pengumuman. Kalau ada anak-anak pian yang hendak masuk ke pondok pesantren Ibnu Umar, bisa dibuka sudah. Jadi mulai puasa nih. Nah, jadi dibuka penerimaan murid pulang menghanyar. Nah, kalau ada anak-anak pian atau nang putus di tengah jalan, nah ke pondok pesantren Ibnu Umar di Sapandan Sare. Nah, jadi ulun pengasuh daripada pondok pesantren Ibnu Umar. Jadi kalau misal ada anak pian hendak masuk ke pondok pesantren, jadi di sana ada tukang tarima. Nah, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.